apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aduh seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama orang sehat. Cielah orang sehat. Orang sehat, Emang sih bukan amin, orang sehat amin. ya? Semoga tetap sehat lah. Oke, hari ini kesibukannya apa Mbak Lia? Hari ini kalau aku sih sekarang tiap hari tetap ngajar, tapi kalau yang biasanya banyak yang private itu yang home visit, aku datang ke rumah gitu kan, atau ke gym. Sekarang yang home visitnya kayak cuma satu, sisanya pindah beralih fungsi ke yang online gitu. Jadi Oh, tiap wow. hari mantengin laptop, mantengin handphone gitu kan, kerjanya Oke. gitu aja. Jadi gitu juga ya. Berarti tetap virtual-virtual juga ya di tengah pandemi Ya, COVID-19 ini ya. betul, karena kan tetap harus ada, kita tetap harus adaptasi gitu kan, kondisi sekarang, misalnya memang kita tidak ada keterbatasan, misalnya bertemu dengan orang, misalnya kayak gym kan masih Mm-mm. belum boleh buka ya sekarang ya, Benar. masih belum Iya. diizinkan, jadi ya tetap harus, apa namanya, ya adaptasi gimana ceritanya atau gimana caranya supaya saya misalnya tetap bisa take care klien-klien saya gitu, kayak Oke, gitu sih sebenarnya. sebelum saya kenal dengan Mbak Alia, saya sebenarnya udah stalking Mbak Alia sih. Ternyata Mbak Alia ini backgroundnya adalah dokter, tapi tiba-tiba jadi ini ya, jadi fitness coach. Kok bisa sih Mbak? Kenapa nggak fokus aja di dokter, membantu orang atau juga menyembuhkan orang gitu, Mbak Alia? Agak kepo. Agak kepo. Jadi sebenarnya asalnya itu dulu nggak tiba-tiba sekolah dokter gitu. Karena saya waktu kecil itu saya atlet senam gitu, Oh, senam artistik. wow. Oke. Ya, jadi emang hidupnya adalah selalu berlatih, bersekolah, pulang, berlatih lagi gitu aja terus kan. Nah, Hmm. lalu pas lulus SMA, atas keinginan orang tua, ya anak berbakti kan ceritanya, ingin punya anak dokter, jadi ya Oke. udah gitu kan kita menjerumuskan diri ke kedokteran di situ. Sambil tetap waktu itu saya masih jadi atlet atletik sebenarnya. Ketika sekolah dokter itu Hmm. sambil nyambi. Jadi itu udah wah udah ancur-ancuran lah itu gimana caranya harus bisa struggle segala macam. Akhirnya Indian tahun berapa tuh? Di tengah-tengah saya koas akhirnya memutuskan oke ini yang atletnya berhenti sampai di sini gitu kan. Lalu kita harus tanggung jawab untuk selesaikan pendidikannya gitu. Hmm. Sekolahnya Oke. selesai, begitu udah selesai beres semuanya, habis itu bingung kan abis ini mau kerja apaan ya gitu. Mau jadi dokter, cuman kok agak-agak gimana kan gitu. Tetap lebih cinta sama lapangan. Akhirnya Oh. waktu itu entah gimana caranya sempat datang ke suatu gym waktu itu di daerah Senayan. Ya. Dibawa teman sih sebenarnya waktu itu trial segala macam, tapi tiba-tiba kepikiran gitu, wah ini kalau jadi personal trainer kayaknya seru nih ya gitu. Nah Hmm. lalu ternyata ya udah saya apply di situ, diterima ya udah selama waktu itu berapa ya, hampir 8,5 tahun lah, Sampai sekarang. jadi gitu. Sekarang akhirnya udah jalan sendiri, tidak sama satu perusahaan gitu. Itu yang namanya Fit in the Park ya, yang Mbak Lia Ya, punya. jadi sebenarnya saya bikin sendiri untuk waktu itu kan memang orang taunya kalau latihan itu harus ke gym, harus ada tempat gitu kan proper. Padahal sebenarnya kalau kita mau ngelihat bahwa sekarang di Jakarta sebenarnya udah mulai banyak taman gitu kan, udah mulai banyak ruang hijau yang dibuat gitu kan. Kenapa nggak kita ya kita pergunakan itu bahwa sebenarnya sehat itu gampang. Bahwa sebenarnya untuk ngajarin orang bergerak itu nggak perlu harus ke gym, bayar membership. Kalau misalnya memang bisa afford ya kan untuk berkomitmen datang ke gym, memang di situ tempat yang bagus karena memang segala macam peralatan ada. Tapi kan kalau misalnya kita tidak punya akses, jauh, waktu dan segala macam, kenapa nggak apa namanya ya kenapa nggak pakai apa yang ada di depan kita, misalnya di taman. Waktu itu makanya namanya adalah Fit in the Park karena konsepnya adalah pengen bikin latihan outdoor untuk orang-orang gitu. Itu sebenarnya proyek main-main sih sebenarnya gitu. Nah, project main-main tapi jadinya bermanfaat banget buat banyak orang ya. Nggak nyangka juga sih Insya bisa Allah sampai semoga. segini ya, Mbak Lia ya. Oke.
Mbak Alia, kita juga libatin netizen ya yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Alia gimana sih kiatnya Silakan. untuk punya tubuh yang juga fit dan bugar di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar ya netizen. Nanti akan dibacakan satu persatu dan udah banyak banget yang menyapa ini dari akun Heni Firdawati. Mbak, aku sudah 8 tahun. Oh, maaf. Aku sudah nggak makan nasi lagi nih, Mbak. Sudah nggak makan nasi, tapi olahraga nggak sih? Nah, ini yang saya pengen tanya juga ke Mbak Alia. Mbak Alia, kalau di tengah pandemi ini, kita kan memang dianjurkan oleh para dokter atau juga para ahli untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Sekaligus juga kita mengkonsumsi makanan yang seimbang dan juga dengan berolahraga yang layak atau juga Betul. yang mudah banget. Tadi kan Mbak Alia sempat nyinggung ya bahwa sebenarnya olahraga itu gampang, gerakin tubuh itu gampang, ya kan? Gerakin tubuh kita itu gampang. Nah, cara-caranya kayak gimana sih Mbak Alia? Kalau misalnya kita bilang kayak kemarin deh, kita sempat PSBB 3 bulan gitu kan, di mana semua orang harus menghadapi kondisi yang tidak seharusnya. Yang biasanya mereka setiap hari kita biasanya aktivitas keluar rumah, ketemu teman segala macam, seketika nggak boleh gitu kan. Itu kan pasti buat orang yang terbiasa bekerja di luar atau terbiasa harus ketemu sama orang, seketika harus pada saat PSBB 3 bulan kemarin itu yang saya juga alamin, biasa ketemu orang terus tiba-tiba harus di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu kan. Ya. Itu kan Tinggal ganggu ya 60 derajat sebenarnya. ya berarti aktivitasnya berubah ya Mbak ya. Abis parah. Itu ya gimana? 8,5 tahun gitu kan, yang pagi pulang balik itu seketika tiba-tiba diem gitu kan di rumah, mampus loh mau ngapain kan. Nah tapi Ya. kan sebenarnya kalau kita bisa lihat di rumah pun ada yang bisa kita kerjakan gitu. Kalau Seperti kadang-kadang masih banyak persepsi orang yang bilang bahwa olahraga itu capek, nyakitin, besoknya nggak bisa jalan, apa segala macam. Ada persepsi itu. Padahal sebenarnya konsep olahraga itu adalah konsep bergerak. Olahraga itu hanya melakukan pergerakan yang berulang terus-menerus. Ada repetisinya, makanya kalau biasanya kita squat, push up, itu kan pakai repetisi. Padahal sebenarnya basicnya adalah itu tubuh bergerak. Nah sekarang kita coba bisa pikirin apa yang bisa bikin kita bergerak ketika kita di rumah. Naik turun tangga, itu bergerak sebenarnya. Kalau di fitness kita bilang bahasa exercise-nya itu adalah lunges. Step ke depan, balik lagi, step ke samping, balik lagi. Itu kan sebenarnya masih bisa kita lakukan di rumah. Naik turun tangga gitu kan. Emang sih kayak orang gila gitu kan, naik turun tangga di rumah. Tapi daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan. Misalnya kayak push up. Nah, ada orang bilang bahwa, oh kalau push up susah. Ya iya kalau push up-nya tangannya di bawah gitu kan, sejajar sama kaki di lantai. Tapi kan sebenarnya banyak opsi dari push up tersebut. Misalnya dari dia push up di tembok, kayak dia push up tangannya di meja, kayak gitu kan. Banyak sebenarnya gerakan-gerakan itu. Atau kalau misalnya, aduh nggak tahu mesti ngapain, sekarang kalau kita buka sosial media atau buka apapun lah gitu, mau buka YouTube, mau buka Instagram, sampai mau buka Pinterest pun, mau nyari latihan apapun sebenarnya sudah tersedia di situ. Tinggal dipilih dan dilakukan. Nah masalahnya itu, kita suka milih tapi nggak suka ngelakuin. Agak berat tuh. Milih doang kan. itu Milih niatnya yang jago bagian kurang apa ngelakuin gimana ya Mbak berat. Alia? Kenapa? Itu niatnya yang kurang apa kayak gimana ya makanya banyak maunya tapi kita nggak bergerak sama sekali gitu loh. Lebih ke motivasi kalau aku ngomongin. Aku Oh, bilang sebenarnya itu oke. lebih ke motivasi. Jadi Jadi misalnya, olahraga kalau butuh misalnya kita, motivasi ya. betul. Kalau misalnya kita, orang misalnya ya, aku ambil contoh orang yang sudah terbiasa berolahraga. Bayangin ketika dia nggak boleh berolahraga. Itu Mm-mm. stresnya luar biasa gitu kan. Dia sudah masuk ke dalam mindsetnya bahwa, misalnya kayak kemarin PSBB, bahwa olahraga ini, dimanapun ceritanya, akan bikin saya waras. Karena saya nggak boleh kemana-mana lagi. Yang bisa saya lakukan adalah bangun tidur, ganti baju olahraga, saya gerak 20 menit, 30 menit, nggak apa-apa. Gitu. Tidak harus, yang harus 1 jam, terus latihannya berat, berdarah-darah, yang nggak perlu gitu juga gitu kan. Yang penting sebenarnya adalah latihan dengan intensitas rendah hingga sedang, bukan intensitas berat. Gitu. Dan kategori ringan hingga sedang ini berbeda atau subjektif dari setiap orang. Untuk orang yang sudah terbiasa, pasti kita bilang kalau kita ngelihat latihannya, ih gila dia latihannya kayak gitu.
mungkin saja buat dia itu sedang-sedang Udah biasa. aja. Iya, karena dia udah biasa. Buat kita yang ngelihat gitu kan, apa-apaan tuh latihan kayak gitu. Jadi kan sebenarnya itu subjektif gitu kan. Kita nggak bisa bilang, sama seperti nutrisi, pola makan. Kita nggak bisa bilang kalau ini dilakukan oleh satu orang, cara tersebut, itu bisa dilakukan oleh orang yang berbeda. Orang yang lain bisa pakai cara yang sama dan berharap berhasil. Belum tentu sebenarnya. Karena kondisi tubuh, dari pencernaan, dari misalnya hormon, dari nanti istirahat, apakah dia ada aktivitas fisik, itu punya pengaruh terhadap bagaimana tubuh kita bisa mencerna dan memproduksi makanan dan segala macam. Itu aja beda, gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa mana yang paling bagus, gitu kan, mana yang paling cocok, gitu. Karena setiap tubuh punya rumusnya masing-masing sih, kalau aku bilang gitu. Nah, kalau yang nggak tahu rumusnya bagi setiap tubuh manusia, ini harus dianjurkan seperti apa, Mbak, agar kita tahu nih rumus untuk olahraga yang bagus bagi tubuh kita. Oke, paling gampang. Satu, harus ada niat. Ya itu Iya, satu yang nama pertama. itunya yang kuat Kedua, ya. nama itunya mesti kuat banget, udah sumpah itu pertama udah. Kedua, Iya. ada motivasi orang, ada orang yang termotivasi atau banyak sebenarnya. Kalau misalnya, apalagi kita latihannya di rumah gitu ya. Kalau kita latihan di rumah dan kita pakai baju rumahan, kita nggak pakai workout attire, itu rasanya beda. Itu punya apa ya, cara memotivasi tubuh. Ketika dia udah pakai baju latihan, itu seketika ada motivasi latihannya bisa terbangun. Sama ketika kita kayak cewek ya, ketika dia dandan. Nggak kemana-mana, tapi di rumah dandan aja gitu. Ntar bisa-bisa seketika moodnya dia seharian, itu akan bisa jauh lebih baik. Karena dia sudah, ya mempercantik diri gitu kan, terlihat menarik, sehingga dia ngebawa badannya juga lebih enak sebenarnya. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi agak-agak susah kalau latihan pakai piyama, cobain deh. Nggak bakal berdiri, sumpah. Itu pasti di kasur. Itu nggak bisa, Bukan pakai matras lagi. Udah nempelnya bukan di matras, nempelnya udah di tempat bukan tidur. matras. Tempat tidur pakai selimut, udah selesai lah itu ya. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memulai tidak perlu durasi yang terlalu lama. Nah, gitu. ini nih durasi yang tepatnya yang seperti apa nanti mungkin bisa dijelasin ya, Mbak. Nah, jadi paling kayak durasi itu, let's say kayak cuma 20-30 menit, nggak apa-apa, udah selesai. Nggak harus bahwa latihan itu 1 jam gitu kan, harus beres, enggak juga. Gitu. Tapi yang penting sebenarnya adalah konsistensi latihannya. Gitu, bahwa latihan ini harus teratur gitu kan. Seminggu minimal 3-5 kali gitu. Tetap harus ada hari libur, badan tetap harus recovery gitu kan. Pada saat recovery ini kan badannya akan membangun sel-sel yang baru dan segala macam. Badan butuh istirahat, tapi setidaknya ini konsistensi latihan ini 3-5 kali. Gitu. Mungkin nanti masalahnya kalau sama orang Jakarta adalah waktu kan. Udah tahu nih ceritanya nih. Ya, dengan kerja segala macamnya itu ya yang masih menjadi pertimbangan begitu. Oke. Ya, Mbak Alia, saya mau ngajak Mbak Alia untuk menyapa para netizen yang sudah bergabung dulu ya dari sosial media kita yang saat ini di sore hari ini. Mungkin ada beberapa nyebutnya apa sih kalau misalnya itu trainer muridnya apa gimana nih? Nyebutnya apanya nih? Atletnya Mbak. Kalau kolega, kalau kita sesama trainer. Oke, ini banyak banget yang udah gabung dari saya nggak bisa bacain satu persatu, tapi saya coba untuk ada Gaby_Yosefin, kemudian Ramadan Suprapto, ini bergabung, Ivan Chandra juga udah bergabung dari awal tadi, kemudian Heni Firdawati, yang tadi juga bertanya rumusannya kayak gimana Mbak, tapi udah dijelasin tadi ya untuk kita mengenal rumus bagi tubuh kita. Kemudian Heni Firdawati juga menanya ini, pola makannya dong Mbak, gimana untuk bisa diatur? Orang radio, Irwan L15, Faisal Der, ini banyak banget yang gabung. Me_Tiara, lari malam apakah bagus Mbak Alia? Kemudian Heni Firdawati ini juga bertanya usianya 39. Tipe olahraga ekstrim masih oke nggak sih Mbak kalau dilakukan? Ini nggak borong pertanyaan di Heni Firdawati. Ada angka kita borong lagi jawabannya.
Kita Kenapa? borong lagi jawabannya, nggak apa-apa. Kalau ada yang borong pertanyaan, nggak apa-apa. Kita borong jawabannya sekalian. Asik. Oke, itu dulu kali ya, banyak yang bertanya, tapi mungkin bisa dijawab Oke. dulu. Lari malam, kemudian usia 39, tipe olahraga ekstremis seperti apa sih yang masih oke dilakukan, dan juga pola makannya nih. Nah, ini ada 3 pertanyaan, mungkin bisa langsung diborong jawabannya. Oke. Yang pertama deh, pola makan. Nah, ini gampang-gampang susah sebenarnya. Oke. Mm-mm. Nah, banyak dari kita menganggap bahwa makanan sehat adalah makanan mahal. Bukan begitu? Oke, semua orang Iya. pasti bilang bahwa kalau misalnya kayak mau sehat gitu kan, aduh kalau misalnya gue mau sehat makannya mahal gitu kan. Karena Tapi itu bener loh, Mbak sebenarnya, Alia, honestly ya, aku beberapa bulan yang lalu juga pernah cari catering diet ya, hmm, catering makanan sehat. Catering diet sama aja lah ya, catering makanan sehat. eh, Itu kalau untuk seminggu aja kita bisa bisa ngeluarin kocek sampai 1 juta lebih bahkan. Itu kan untuk 1 minggu doang loh padahal. Dan untuk 1 kali makan doang. Aku nggak nyebut berapa, tapi pernah iya iya. cari dan emang benar makanan sehat itu mahal. Nah, ini dia nih. Sekarang kita lihat dulu deh. Kalau misalnya kita bilang makanan sehat mahal, karena Mm-mm. kita apa namanya? Kita menggunakan cara dengan tidak mengolah sendiri, itu satu, gitu kan. Ya. Kalau beli jadinya ceritanya mahal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pada porsi makanan sehat yang misalnya kayak tadi deh, yang dijual banyak dan harganya juga tidak murah kalau saya bilang, Mhm. ini sebenarnya yang didapat apa sih di situ? Yang kelihatan di pada saat penyajiannya apa sih? Bukannya sebenarnya sama aja, ada dagingnya, ya kan, ada protein, terus misalnya dia tetap ada karbohidrat, tapi mungkin karbohidratnya dia ganti, ditukar dengan mungkin dengan sesuatu yang suka dimusuhin sama orang-orang sekarang, nasi putih. Ini saya agak-agak sebenarnya agak terganggu sih dengan misalnya kenapa sih orang mesti musuhan sama nasi putih? Emang dari kita kecil kita dikasih apa? Iya benar. Katanya tinggi gula, Iya dong. Mbak, kalau nasi putih. Nah, kenapa nasi putih bisa dibilang tinggi gula? Karena pada saat kita mengkonsumsi nasi putih dengan lauk yang kita suka, kita nggak bisa makan nasi putih dengan porsi yang normal. Kita Suka pasti lupa dikit ya. intentionnya kita, misal nih, Heeh. paling gampang deh, nasi putih sama, let's say apa misalnya yang kita suka misalnya, yang misalnya Ayam paling goreng, gampang. Nah, ayam nasi goreng. putih sama ayam goreng. Nasi putih sama abon, udah deh, itu paling, Ya, Bon. misalnya nih paling, ya, nih, Mm-mm. kalau misalnya kita suka punya rumus sendiri, misalnya dari kita kecil nih, kalau misalnya nasinya udah habis, abonnya masih ada, nasinya kita tambah, ya nggak? Oke. Ya kan? Nanti kalau misalnya abonnya sudah habis, nasinya udah ada, abonnya kita tambah. Ini kan lingkaran setannya nggak kelar-kelar nih. Itu dong. Ini cuma Iya. masalah yang ada di persepsi kita bahwa sebenarnya nggak usah musuhan sama nasi putih, bahwa sebenarnya nasi putih dia nggak salah apa-apa, karena pada saat dari kita kecil kita makan nasi putih dan misalnya kita lihat misalnya orang tua kita, kalau misalnya yang bikin sebenarnya kan yang bikin kita misalnya orang nambah berat badan, ada konsumsi gula tersembunyi. Misalnya dari minuman-minuman berwarna, berasa gitu kan. Itu kan ada gulanya yang sebenarnya lebih tinggi di situ daripada kita bilang nasi putih. Selama porsi nasi putih ini aman, ya kan, maksudnya normal lah gitu ya, porsinya tidak terlalu berlebihan dan dibarengin sama aktivitas fisik yang kita lakukan, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Boleh dicoba misalnya kalau ada yang bilang bahwa oh ganti nasi putih dengan roti gandum. Mm-mm. Jujur bicara, kalau saya dikasih gandum, saya kembung. Saya nggak bisa kena gandum. Saya anaknya sangat nasi sekali. Saya anak Indonesia Indonesia banget asli. lah pokoknya Mbak Alia ya. Banget lah, nasi, parah, udah. As long as saya makan nasi, saya makan nasi siang, saya makan nasi malam, nggak ada masalah selama saya tahu porsinya gimana. Dan tubuh saya, dengan saya mencari tahu sendiri, bahwa kalau tubuh saya tidak bisa diberikan snack. Musuh saya sebenarnya snack, musuh saya adalah tepung-tepungan. Ya kan, misalnya yang mie, roti, susu, keju gitu kan. Ini sebenarnya adalah musuh saya sendiri gitu. Ketika kemarin PSBB, di rumah aja kan, akhirnya makan makanan rumahan. Iya. Mama saya masak gitu kan, makan makanan rumahan. Ketika kemarin selesai PSBB dicabut,
Akhirnya saya mulai home visit ke rumah klien saya bilang, kok kamu kurusan? Saya dikasih nasi nggak apa-apa, as long as saya nggak jajan. Masalah saya itu. Nah, mungkin setiap orang ini bisa berbeda. Jadi sebenarnya saya punya ada saran satu yang bisa saya share. Sebenarnya adalah self evaluation. Jadi coba deh, misalnya nih ada caranya. 1 minggu kita tulis aja dari pagi kita bangun sampai kita tidur apa aja yang kita konsumsi dan seberapa banyak. Kadang kita tidak merasa bahwa ini ada sesuatu yang salah kalau kita nggak ngelihat sendiri itu. Kan kalau makanan udah ditelan, udah dong. Habis itu suka-suka amnesia kan. Tadi gue habis makan apa ya gitu kan. Tapi kan kalau kita evaluasi sendiri bahwa, oh iya ya ternyata nih kopi susu kebanyakan nih. Segala merek misalnya. Segala merek dibeli. Ya dong, setiap hari ada aja nih gitu kan. Sekarang lagi berjamur. Begitu kita lihat, waduh, oh berarti ini gula dari jajan-jajanan begini nih yang banyak. Ketika kita sudah melihat 1 minggu, 2 minggu, pilih satu hal yang bisa kita kurangin terlebih dulu. Ini sebenarnya cara buat ngebangun habit. Kalau kita misalnya nih, kita sudah terbiasa melakukan A, terus tiba-tiba dibilang bahwa kamu nggak boleh ngelakuin A. Secara emosional, kita nggak bisa menghilangkan itu. Ketika nggak ada yang ngawasin, bakal balik lagi ke situ. Sama kayak orang ngerokok, terus dibilang kamu nggak boleh ngerokok. Selesai. Pasti pas kita nggak ada dia ngerokok, udah gampang lah gitu. Tapi ketika misalnya saya waktu itu punya klien, dia hobinya makan mie instan setiap hari. Anaknya kurus, kecil, kurus, tapi perutnya agak-agak buncit. Saya tanya apakah makan mie instan, dia bilang iya. Saya bilang berapa hari? Hampir setiap hari. Oh. Akhirnya saya bilang coba deh, kalau 2 hari sekali dulu bisa nggak dikurangin? Saya coba cara saya sebenarnya itu saya coba kayak gitu. Setelah dia mencoba 2 minggu dikurangin, saya nanya bisa nggak nahan? Bisa. Oke, gimana kalau sekarang jadi 3 hari sekali? Kamu boleh itu makan mie instan. Dicoba lah 2 minggu lagi, 3 minggu, berhasil kayak gitu. Terus kayak gitu sampai akhirnya itu seminggu sekali, jadi kayak cuma reward weekend doang. Lalu habis itu bisa selama sebulan 2 bulan bahwa dia cuma makan 1. Gitu. Sebenarnya ada membangun kebiasaan, membangun habit. Itu yang sebenarnya kunci utama di nutrisi. Itu tadi masalah nasi. Kedua, kalau misalnya kita bilang mau makanan sehat, yang kita suka cari apa sih? Misalnya, selain, oke kan nasi nggak boleh nih, nasi katanya musuhan. Next, sayur. Yang kita cari apa? Sayur. Dalam bentuk apa biasanya? Salad. Rebus-rebusan. Nah, kalau misalnya orang mau beli jadi, ketika dia ngomong gue mau diet, dia makan salad. Ya dong, padahal sebenarnya kita di Indonesia, kita ini kan punya sebenarnya tanaman banyak, sayur mayur banyak gitu kan. Kenapa itu sayur bayam ada? Murah. Ya dong, kangkung ada. Ada segala macam sayur sop lah, ada urap, ada gado-gado, ada pecel. Kan saya jadi ngomongin makanan. Hobinya emang makan soalnya. Tapi kan sebenarnya ini sayur yang memang bisa dikonsumsi dan nggak ada masalah gitu. Saya kacang panjang, terus habis itu ada sayur tempe, tumis segala macam. Tumis kan sebenarnya minyaknya juga cuma sedikit. Nggak ada masalah. Kenapa kita selalu konotasinya ada, aduh makan sehat, gue mesti cari salad. Ih mahal dong, coba aja cari. Akhirnya ya, makanya orang bilang salad, dia nggak pakai menggunakan minyak yang ujung-ujungnya minyak itu bisa jadi lemak gitu loh Mbak. Berarti itu hanya mitos ya? Sebenarnya enggak, asal sebenarnya kita tahu porsi. Ketika kita numis makanan gitu kan sebenarnya pasti ada minyaknya, tapi kan porsinya juga cuma sedikit. Beda ketika kalau kita nyalahin, makanya kenapa dibilang gak boleh gorengan gitu kan ya, harus rebus-rebusan, di-grill segala macam. Ini kan masalahnya gorengan ini, let's say kalau kita ngomongin ayam goreng, atau kita ngomongin rendang. Nah, ini the bestnya Indonesia ini kan, jagoannya kita adalah rendang. Apakah rendang ini jelek? Enggak, karena kan sebenarnya dia dagingnya nggak apa-apa. Tapi cara pengolahan bumbunya yang membuat dia jadi apa-apa. Ya dong.
sama seperti ayam. Sama seperti ayam. Ini ayam nggak salah apa-apa. Tapi karena dia ditepungin, tepungnya tebel banget, ya kan? Terus habis itu dicemplungin, ya dong, ke minyak yang segitu banyak, ya masalahnya di situ, gitu. Kalau kita mengolah sendiri, ketika kita menggoreng lah misalnya ayam, misalnya kita lagi bosen lah, boleh kok sekali-kali, tapi kan kita tahu si minyaknya mungkin atau tepungnya nggak akan sebegitu meriahnya. Itu kan yang menggoda selera tuh. Meriah sekali, kulitnya dimakannya terakhir gitu kan. Ada tata caranya lah segala macam. Nah, sebenarnya seperti itu. Sesuatu yang kita sebenarnya bisa bikin mudah. Tapi kadang-kadang ya kita nggak bisa memungkir lah. Kadang-kadang ya namanya influencer itu kan mereka memberikan produk yang memang dijual gitu kan. Akhirnya ya diikuti lah gitu. Tapi setelah kita lihat, waduh, bill-nya nggak cocok nih gitu kan. Nah, gimana kita bisa bikin bill-nya cocok sama kita? Gitu. Iya. Itu sebenarnya yang diperlukan. Ramah di kantong. Betul. Kayak Oke, gitu itu tadi. untuk yang pola makannya Pola ya. makan. Nah, kalau ada yang tadi bertanya juga dari Me_Tiara, lari malam itu juga berpengaruh nggak sih Mbak untuk bisa tetap bugar atau juga kita bisa kurus, tetap sehat? Oke, lari malam. Sebenarnya larinya nggak ada masalah. Tapi memang kan sebenarnya kalau di malam hari ini, kadar, apalagi dekat pepohonan gitu kan, kadar oksigennya kan sebenarnya sedikit ya gitu. Tapi sebenarnya kita balik lagi sekarang, kalau kita ngomongin kita menghimbau orang untuk tetap aktif, berolahraga, bergerak. Kapan waktunya? Ya sebisanya. Itu kalau kata saya sendiri. Bisa di pagi, lakukan di pagi. Bisa di siang, lakukan di siang. Bisa di sore, lakukan di sore. Bisa di malam, kalau memang itu waktu yang ada, taruh di malam. Gitu. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Memang yang ketika nanti kayak lari malam hari, kadar oksigennya tidak terlalu lebih sedikit dibanding dengan pagi hari, apalagi dekat pepohonan, mungkin intensitasnya yang bisa diturunkan sedikit gitu. Kadang yang kita suka lupa adalah karena kita ingin mencapai goal ini dalam waktu cepat. Nah, ini kan hobinya kita nih, segala macam pengen cepat aja gitu kan. Iya, benar. Pengen cepat tercapai, pengen cepat ini, pengen cepat itu, sehingga kita memaksakan sesuatu. Padahal sebenarnya dalam olahraga nggak gitu juga ceritanya. Gitu. Bukan itu yang kita mau, bukan masalah tercapai apa tidak. Misalnya nih, saya punya goal, lalu goal saya udah tercapai. Terus apa yang saya lakuin? Tapi saya harus memaintain. Nggak bisa. Kalau saya berhenti, saya balik lagi, mundur lagi. Padahal saya udah sampai nih di titik, misalnya dari A saya ke titik B, udah nyampe. Tapi karena habis itu saya bilang, oh oke, sudah berhasil gitu kan. Nggak bisa, mundur lagi nih kalau nggak dijalanin. Nah, bahwa sebenarnya yang masyarakat kita kita perlu edukasi lebih tentang berolahraga adalah ini seperti halnya kita makan. Kita nggak bisa bilang ketika udah cukup terus kita nggak perlu makan. Jadi ini seperti rutinitas biasa aja. Misalnya, kalau kita tanya, ngapain sikat gigi? Itu habis itu makan lagi, kotor lagi. Ya dong, ngapain mandi? Habis itu kotor, mesti mandi lagi. Kita bilang ngapain olahraga? Itu kebutuhan sebenarnya. Ada orang yang lupa bahwa olahraga suatu kebutuhan. Dan bukan hanya dari estetik aja. Kan masih banyak orang nih sekarang yang kita bilang bahwa olahraga buat apa? Buat nurunin berat badan gitu. Terus kalau misalnya berat badannya nggak turun gimana? Let's say, misalnya udah nyoba dan ternyata nggak turun. Terus gimana gitu kan? Ya tetap aja lakukan itu, bahwa ada beberapa benefit sebenarnya ketika orang berolahraga. Salah satunya ada memperbaiki pola pikir. Fungsi kognitif itu bisa terbangun dengan olahraga. Gitu. Manage stress. Cara kita memanage stres, kita bisa lebih menjaga mood adalah sebenarnya salah satunya dengan olahraga. Terus yang sebenarnya paling penting adalah mental illness. Ini sebenarnya agak-agak berat. Mungkin ya nanti skupnya nggak terlalu besar. Masalah mental illness, bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang, kita punya dunia maya banyak.
banyak orang akhirnya berinteraksi di situ. Tapi berapa banyak yang menyebarkan kebencian satu sama lain? Ya dong, let's say kita bilang namanya haters. Kenal enggak? Ya dong, kenal enggak ada urusan apa-apa. Tiba-tiba benci aja gitu kan. Mungkin dia kurang olahraga kalau saya bilang. Ini kan sebenarnya adalah Oh, itu ngaruh ya. kita bilang, ngaruh sekali sebenarnya. Itu adalah bagaimana kita menjaga yang namanya pikiran kita tetap positif. Itu satu fungsi penting olahraga, bukan masalah estetik lagi, badan kencang, badan bagus, meminimalisir resiko diabetes, tekanan darah tinggi, apalah segala macam yang horor-horor itu enggak. Tapi kepada ini yang kita mesti jaga, apalagi di era kayak gini ya. Ini kan di era di mana orang keterbatasan, mau ini nggak bisa, belum bisa lah. Mau begini, belum bisa. Akhirnya kan ini mesti di-manage nih, si otak kita nih, gitu kan. Gimana caranya supaya tetap bisa berpikir positif buat diri sendiri. Terlepas di luar lagi ada huru hara apalah. Tapi bagaimana kita menciptakan ada helm positifnya di sini. Gitu. Bahwa saya kadang-kadang suka bercandaan gitu kan sama teman-teman saya gitu. Yang saya bilang bahwa, nih PSBB ada untungnya nih. Kenapa? Nggak usah ketemu orang kalau nggak perlu. Meminimalisir gedek sama orang itu negatif vibes-nya ya. Itu iya, bahwa bener juga ya gitu. Kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi sebenarnya ada benefit-benefit lain di luar ya yang bersifat estetik lah kayak gitu. Ya. Kita sebenarnya harus ngambil sisi positif adanya pandemi COVID-19 ini ya, Mbak Alia ya. Kalau mungkin dari segi Mbak Alia, jadi kita lebih banyak waktu untuk berolahraga, untuk menjadi positive vibes ya kan, dan juga jadinya kita bisa ngurang-ngurangin jajan gitu ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi masyarakat juga pastinya pengen tahu juga nih Mbak Alia, bagaimana ini ya tidak merubah dari yang itu. Yang tadinya kita harusnya udah mencapai goals, kemudian kita buyar tiba-tiba. Nah ini apalagi di era new normal pula. Banyak hal yang mungkin menjadi baru bagi masyarakat dan harus diimbangi juga dengan olahraga yang sudah mereka lakukan di masa-masa sebelum adanya pandemi dan juga adanya new normal. Seperti apa Mbak? Kalau misalnya, kalau kayak ya menjaga yang tadinya goals dan segala macam, kuncinya sebenarnya satu. Seperti yang saya bilang, semua adalah kuncinya adalah konsistensi. Jadi satu, kita harus punya tahu nih apa yang mau kita tuju. Ini ada goalsnya di sini. Lalu kita bikin plan, saya mesti ngapain nih yang memang bisa saya lakukan. Kan kadang ada kita punya mau A, B, C, D, E, tapi caranya kita nggak punya. Atau kita, tapi pakai cara ini gue nggak bisa, pakai cara ini gue nggak bisa. Ini kita mesti mikir sendiri, apa yang bisa kita lakuin sekarang. Gitu, bukan berpikir bahwa ini gue nggak bisa, ini nggak bisa. Ya udah, kalau yang nggak bisa udah jangan dia apain. Kalau emang nggak bisa, ya udah, cuman apa yang kita bisa buat yang memang ada sisi positifnya. Oke, jadi kita lihat dari situ bahwa setelah itu baru kita bikin, saya melakukan A, bikin 1 atau 2, paling banyak 3, udah jangan banyak-banyak. Ketika kita bikin kayak to-do list lah, kita bikin to-do list, dan to-do listnya banyak gitu kan, atau kita bikin fokusnya banyak, nggak akan bisa. Saya nggak pernah percaya bahwa ketika kita bikin fokus itu ada ya 5, 6, 7, nggak bisa. Ibaratnya itu kayak pakai kacamata tuh silinder, nggak ada fokus. Jadi pilih misalnya, ya dong kan misalnya ya bayangan jatuh di kedua titik, akhirnya jadi silinder, blur lah itu. Bikin satu fokus, apa yang mesti kita lakukan. Ketika kita bikin satu fokus, ya udah kita stay di situ. Banyak yang kemarin nanya sama saya, lo nggak bosan? Banyak misalnya waktu itu yang sempat kita satu tempat kerja terus nanya, lo di mana sekarang? Gue di rumah. Nggak bosan? Ya orang gue tahu, buat apa gue di rumah? Jadi kan ada lihat lagi, balik lagi. Kenapa kita mesti di rumah? Kita di rumah karena satu, misalnya saya ada orang tua di rumah, sehingga kalau saya jalan ke sana kemari gitu kan, dan saya pulang, itu kan sama aja saya tidak peduli dengan orang tua yang ada di rumah, karena saya terlalu banyak keluar gitu. Sekarang kondisinya tidak terlalu bagus. Balik lagi, jadi selalu harus punya ada goalnya, ada apa yang mau dilakukan dan harus konsisten ke arah situ. Kalau misalnya yang bisa kita lakukan adalah, tapi gue seminggu cuma bisa latihan 2 kali, lakukan. Tapi gue seminggu cuma bisa 1 kali,
at least dilakukan. At least konsisten dia lakuin. Bisa seminggu sekali, hajar seminggu sekali. Bisa seminggu 2 kali, sudah baik sekarang, seminggu 2 kali. Bisa seminggu 3 kali, luar biasa bagusnya. Jadi tetap harus, apa yang bisa kita lakukan, ya itu yang kita lakukan sebenarnya itu. Oke. Ya, Mbak Alia untuk bisa ngikutin gerakan-gerakan workout bersama dengan Mbak Alia, netizen Alsita bisa bergabung di mana, Mbak? Kalau misalnya untuk aku sendiri, sebenarnya aku ada kelas, misalnya kelas online, itu ada di setiap hari Selasa, jam 6:30 malam, dan hari Sabtu, jam 9 pagi. Gitu. Jadi memang kelas online, via Zoom, gitu kan. Jadi lebih kepada functional training, dengan memang barang-barang yang bisa dipakai. Misalnya kayak saya sendiri biasanya di kelas lebih kepake matras, kalau misalnya dia ada dumbbell ya dumbbell, tapi kalau tidak misalnya kita akan ganti dengan botol minum atau apapun yang memang bisa alat-alatnya bisa diketemukan di rumah lah, gitu. Jadi nanti kalau kayak untuk mengikuti kelas, tinggal info aja ke Instagram aku di @aliabasalamah. Langsung aja bisa follow Instagramnya Mbak Alia Basalama ya, @Alia Basalama, dan di sini bisa mengetahui nanti aktivitas-aktivitas dari Mbak Alia dan juga termasuk latihan-latihan yang simple, yang mudah, yang ringan, yang bisa digunakan atau yang bisa dilakukan oleh para pemula. Baik, Mbak, ini banyak banget yang menyapa Mbak Alia dari Coach Ferdian. Hai dok. Teman saya. Ada banyak nih teman-teman Mbak Alia yang juga bergabung, Ahmad Fatoni, Irfan Muharam 91, kemudian juga M.I. Utari, kemudian Bugi Setiawan 8, ini juga ikut bergabung. Arif Budiman _ ini menyampaikan, kalau mau makan sayur yang komplit, saya biasanya makan capcay Mbak Alia. Ada sayur dari beragam warna, hijau, oranye, kuning, putih. Iya. Kemudian juga dari akun @yulinda_ yang udah bergabung, dan banyak banget tadi yang udah di atas-atas yang ikut bergabung bersama kita. Mbak Alia, karena ini waktunya tidak terlalu banyak dan juga sebentar lagi kita udah mau azan maghrib ya untuk wilayah DKI Jakarta. Mbak Alia ingin menyampaikan motivasi atau juga ajakan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 untuk nggak lupa menjaga daya tahan tubuh dan juga bagaimana kiatnya untuk bisa fit dan juga tetap bugar. Oke, mungkin saran saya, di kondisi seperti ini, pastinya banyak hal mungkin yang tidak menguntungkan bagi kita dalam hal apapun. Memang di kondisi seperti ini tidak ada yang diuntungkan kalau saya bilang, secara pribadi. Namun kita toh yang namanya hidup harus tetap jalan ke depan. Kita harus sadar bahwa kalau misalnya kita selalu merenungi sesuatu yang aduh tapi lagi begini, itu kan kita sebenarnya mendemotivasi diri kita. Sebenarnya sebagai seorang manusia kita punya kemampuan untuk bangkit, ya kan, untuk memotivasi diri sendiri bahwa sebenarnya semua ini bisa kita lewati dengan cara satu, menjaga diri sendiri. Dengan cara menjaga diri sendiri, pastinya kita nanti akan bisa melindungi orang lain di sekitar kita. Lebih mulai dari diri sendiri, itu yang pertama. Apa yang bisa dilakukan? Menjaga tubuh dengan selalu tetap sehat. Yang paling gampang, misalnya, saya belum bisa ada waktu olahraga. Jaga gaya hidupnya, misalnya dengan cara cukup tidur. Bahwa istirahat ini sebenarnya penting. Lalu misalnya dengan atur pola makan. Bukan sesuatu yang mahal, tapi apa yang mampu kita konsumsi, jadi nggak ada kompensasi ke yang lain lah. Apa yang bisa kita konsumsi, seberapa banyak porsinya, bahwa segala sesuatu sebenarnya di badan ini sebenarnya rumusnya satu, cukup, tidak berlebihan apapun. Tidur cukup, makan cukup, olahraga cukup. Tidak ada segala sesuatu yang memang harus berlebihan. Bahwa latihannya apa aja, apapun yang misalnya kita suka. Saya sadar bahwa sebenarnya preferensi orang latihan atau berolahraga ini berbeda-beda. Ada orang yang memang gila banget sama lari. Nggak bisa kalau nggak lari. Ada memang. Ada orang yang memang lebih suka atau preferensinya adalah lebih ke yoga gitu kan. Segala sesuatu yang lebih light.
yoga, pilates. Pilates sebenarnya nggak light juga sih kalau emang bener. Bahwa mereka menemukan kenyamanan di situ, bisa ada jadi lebih jernih berpikir. Ada misalnya geng yang memang hobinya adalah weight training gitu kan. Apapun bentuk olahraganya, kalau memang kita bisa lakukan itu, dan lakukan itu sebenarnya dengan konsisten gitu. Oke. Jadi dengan perlahan kita bangun habitnya aja dulu deh, seperti itu. Baik, konsisten niat, konsisten dan juga habit lama-kelamaan akan menjadi terbiasa dan kita akan mendapatkan tubuh yang tetap sehat dan juga bugar. Tidak hanya di tengah pandemi, tapi juga nanti di kehidupan lainnya atau di new normal juga di kehidupan mendatang ya, Mbak Alia. Sip, betul Oke. sekali. Baik. Mbak Alia, terima kasih banyak. Ini sangat bermanfaat sekali hari ini pembahasan kita dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh para netizen nantinya. Dan Mbak Alia, semoga sehat selalu, lancar terus untuk fitness coach-nya. Terima kasih Mbak Alia, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.